Nah, ini loh. Timnas Putri tumbang 0-2 dari Pakistan, tapi kenapa ekspresi pelatih Mochizuki justru tenang? Apa dia tahu akan dipecat jika kalah? Kenapa Erick Thohir tetap mendukung meski kecewa berat? Simak beritanya. Loh, gak bahaya tak? Bakal ada kejutan besar di lini depan Timnas Indonesia. Ada bocah Belanda keturunan Indonesia yang siap jadi mesin gol masa depan Garuda. Siapa dia? Dan kenapa sampai Erick Thohir turun tangan langsung urus prosesnya? Pantengin terus Bolo. Wah. Bakal ada duel luar biasa. Bukan cuma soal strategi, bukan sekadar siapa yang lebih cepat atau lebih kuat. Simak beritanya. Sebelumnya mohon dukungannya, bantu pencet tombol like, subscribe, dan notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru Timnas. Terima kasih. Bolo Sobat Garuda, balik lagi bareng kita di channel yang selalu ngebahas segala drama, harapan, dan perjuangan Timnas Indonesia, baik putra maupun putri. Dan kali ini kita bakal ngomongin hal yang cukup bikin kepala pening dan dada sesak. Timnas Putri Indonesia kalah dari Pakistan. Yup, kamu nggak salah dengar. Timnas Putri Indonesia baru aja harus menelan kekalahan pahit 0-2 dari tim yang secara peringkat FIFA jauh di bawah kita, Pakistan. Dalam laga kedua grup D kualifikasi Piala Asia Wanita 2026. Kekalahan ini bikin suasana jadi panas, bukan cuma di ruang ganti, tapi juga sampai ke meja PSSI dan sosial media. Coba bayangin ya, sebelumnya Timnas Putri Indonesia sempat bikin publik optimis karena permainan lawan Yordania yang cukup solid walaupun hasil akhirnya imbang. Tapi lawan Pakistan, semua orang berharap banget kita bisa menang dan jaga peluang lolos. Malah kalah 2 gol tanpa balas. Padahal secara teknis Indonesia dianggap punya kualitas yang lebih matang dibanding Pakistan yang sempat vakum cukup lama dari pentas internasional. Tapi kenyataannya kita kalah. Bukan cuma kalah skor, tapi juga kalah secara permainan. Banyak netizen yang bilang, kok kayak gak niat mainnya? Atau mainnya kaku banget, mana finishingnya ampas. Tapi jangan langsung nyalahin pemain, bro. Setelah pertandingan, pelatih kepala Timnas Putri Satoru Mochizuki langsung buka suara. Dia bilang, kami tidak menyerah. Kami masih punya 1 pertandingan dan kami akan fight sampai akhir. Kalimat ini langsung jadi headline media. Banyak yang bilang ini bukti pelatih Jepang tersebut masih punya mental petarung dan belum nyerah buat bawa Garuda Pertiwi terbang lebih tinggi. Tapi sayangnya, publik Indonesia udah mulai kehilangan sabar. Kekalahan ini bikin posisi Mochizuki makin rawan. Bahkan di kalangan internal PSSI sendiri, kabarnya udah ada obrolan soal kemungkinan pergantian pelatih kalau performa nggak juga membaik. Nah, pertanyaan besarnya, apakah Mochizuki bakal dipecat? Jawabannya, bisa jadi, tapi belum sekarang. Menurut info yang beredar, Mochizuki masih dikasih 1 nafas terakhir di laga penutup melawan China Taipei. Kalau Indonesia bisa menang dan tampil meyakinkan, mungkin nasib dia bisa selamat. Tapi kalau kalah lagi atau tampil loyo, fix dia bakal masuk daftar evaluasi PSSI. PSSI tentu nggak mau sembarangan ganti pelatih.
Tapi kalau tekanan publik makin gila dan hasilnya nihil terus, apa boleh buat? Presiden PSSI Erick Thohir juga nggak tinggal diam. Setelah laga, beliau langsung buka suara, "Saya kecewa dengan hasil ini. Kita harus evaluasi total. Tapi saya masih percaya dengan tim ini. Masih ada satu pertandingan dan kita harus dukung mereka sampai akhir." Nah, ini nih yang bikin publik rada adem. Meskipun kecewa, Erick Thohir masih kasih semangat dan dukungan penuh ke Claudia Scheunemann DKK. Erick juga menegaskan bahwa proses pengembangan timnas putri memang nggak bisa instan, apalagi lawan-lawan di Asia makin kuat dan berkembang pesat. Sobat Garuda, satu-satunya harapan sekarang tinggal di laga terakhir grup Indonesia versus China Taipei. Pertandingan ini bakal jadi penentu segalanya. Bukan cuma soal peluang lolos, tapi juga masa depan pelatih, kepercayaan publik, dan arah pembangunan sepak bola putri ke depannya. Kalau Indonesia bisa menang dan lolos, ini akan jadi comeback luar biasa setelah kalah dari Pakistan. Tapi kalau kalah, jangan kaget kalau besok kita dengar kabar Mochizuki cabut dari kursi pelatih dan proyek pengembangan timnas putri mulai lagi dari nol. Yang menarik, kekalahan ini juga membuka banyak diskusi di media sosial. Banyak netizen yang nyinyir, tapi juga ada yang ngasih kritik membangun. Salah satu yang viral, kalau cowok dibina habis-habisan, cewek jangan dianaktirikan dong. Kompetisi putri jarang, uji coba minim, tapi disuruh bersaing di level Asia. Komentar kayak gini nyentil banget, dan sayangnya emang ada benarnya. Untuk bisa punya timnas putri yang solid, perlu dukungan menyeluruh, bukan cuma sekedar pelatih dan pemain yang disalahin pas kalah. Nah, kita breakdown dikit nih ya beberapa masalah yang kelihatan dari kekalahan kemarin. 1. Minimnya uji coba jauh sebelum turnamen ini. Indonesia jarang banget dapat lawan yang setara atau lebih kuat buat latih mental. 2. Fisik pemain belum prima, banyak yang terlihat cepat kelelahan, kalah duel, dan nggak bisa jaga konsistensi. 3. Koordinasi lini belakang kacau, 2 gol dari Pakistan terjadi karena miskomunikasi dan lini belakang yang gampang panik. 4. Pola serangan monoton. Bola lebih sering dibuang panjang tanpa arah, crossing nggak akurat, dan finishing parah. Tapi daripada terus-terusan nyalahin, mending kita lihat ke depan. Kalau emang hasil akhir dari grup ini nggak sesuai harapan, maka evaluasi total wajib dilakukan, mulai dari bikin kompetisi putri yang konsisten dan berkualitas. Kirim pemain-pemain muda ke luar negeri buat belajar. Bentuk filosofi bermain jangka panjang kayak di tim putra. Perbanyak pelatih lokal bersertifikat AFC yang fokus di sepak bola putri. Kalau hal-hal itu dilakukan, jangan heran kalau dalam 5 tahun ke depan, Garuda Pertiwi bisa bersaing di level Asia kayak Jepang, Korea, atau Vietnam. Jadi Sobat Garuda, meskipun kita baru aja disuguhin kekalahan pahit, bukan berarti perjuangan udah selesai. Timnas Putri Indonesia masih punya 1 laga lagi. Dan dukungan dari kita, para fans, bisa jadi pembeda. Mau menang atau kalah lawan China Taipei, semangat mereka harus kita apresiasi. Karena sepak bola putri Indonesia baru mulai menapaki jalannya. Dan proses itu butuh waktu, butuh sabar, dan butuh dukungan dari kita semua. Kalau kamu masih dukung Garuda Pertiwi, tulis dukunganmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita bisa terus semangat ngasih info menarik seputar Timnas Indonesia.
fuck, can't stop, unplug, feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Halo Bolo Sobat Bola Nusantara, balik lagi di channel bola paling update, paling hot, dan pastinya paling Garuda banget. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang lagi rame banget, bikin netizen bola di tanah air heboh. Yup, bener banget, nama Mauro Ziegelstra mendadak jadi bahan omongan. Jangan salah, cowok satu ini bukan pemain biasa-biasa aja. Dia striker muda berdarah Belanda Indonesia yang lagi siap-siap ganti warna dari oranye ke merah putih. Dan kabar gembiranya, Erick Thohir udah ngasih lampu hijau soal proses naturalisasi Mauro. Oke bro, kita mulai dari awal. Mauro Ziegelstra ini lahir di Belanda, tapi punya darah Indonesia dari garis keturunan orang tuanya. Bocah ini lahir tahun 2004 dan sekarang usianya baru 20 tahun. Tapi jangan salah, meskipun muda, kemampuan nyetak golnya udah bikin klub-klub Eropa mulai ngelirik. Posisi asli Mauro adalah striker murni alias ujung tombak. Gayanya disebut-sebut mirip sama Ole Romani, striker yang juga sempat ramai dibahas buat gabung ke timnas. Mauro punya kecepatan, penempatan posisi yang cerdas, dan finishing yang klinis. Cocok banget buat ngisi lini depan Garuda muda maupun senior. Nah, ini dia bagian yang bikin fans timnas senyum sendiri. Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir udah resmi konfirmasi kalau proses naturalisasi Mauro Ziegelstra lagi berjalan. Gak cuma wacana, tapi beneran udah dimulai. Dalam pernyataannya, Erick bilang, kita lagi proses Mauro Ziegelstra. Dia pemain muda yang sangat menjanjikan dan dia siap membela merah putih. Wah, mantap banget kan? Ini artinya dalam waktu nggak lama lagi, kita bakal lihat Mauro pakai jersey timnas Indonesia, nyanyi Indonesia Raya di depan ribuan penonton di GBK. Yap, ini juga menarik banget. Mauro diproyeksikan buat langsung memperkuat dua level timnas sekaligus. Di U-Strip 23 jelas dia masuk kategori umur, tapi karena stok striker kita di level senior masih jadi bahan diskusi, kehadiran Mauro bisa jadi opsi penting. Apalagi Patrick Kluivert, pelatih anyar timnas, dikenal doyan pemain muda berbakat. Bisa aja nih Mauro langsung dikasih kesempatan debut bareng senior kalau performanya bagus di training camp nanti. Nah, kita bahas dikit ya soal gaya mainnya. Mauro bukan tipe striker yang cuma nunggu bola. Dia aktif turun menjemput bola, ngerti kapan harus shoot in, dan punya insting gol yang tajam. Gerakannya lincah, tapi juga punya badan yang cukup kuat buat duel. Cocoklah buat sepak bola Asia Tenggara yang cepat dan fisikal. Banyak netizen yang mulai banding-bandingin dia sama Egy, Ramadan, bahkan Rafael Struijk. Tapi yang unik dari Mauro, dia lebih ke tipe predator di kotak penalti, sama seperti Ole Romani. Kalau udah dikasih servis bola matang, jebret, pasti gol. Kabar tambah gokilnya, Mauro juga udah mulai ikut kursus bahasa Indonesia loh. Ini bukan main-main guys. Dia beneran niat banget buat gabung ke timnas. Bahkan di beberapa postingan media sosialnya, dia udah mulai nyapa fans Indonesia pakai bahasa kita. Kebayang gak sih? Anak muda dari Belanda belajar bahasa Indonesia, ngepost foto pakai jersey merah sambil nulis "Ayo Indonesia". Duh, Garuda banget deh. Mauro ini adalah salah satu dari banyaknya pemain diaspora Indonesia yang punya potensi gede buat ngebela timnas.
Kita udah lihat sebelumnya ada Sandy Walsh, Jordi Amat, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner, sampai Tom Hyer. Tapi Mauro beda. Dia masuk dari jalur usia muda, diberi pembinaan dari awal, dan bisa jadi investasi jangka panjang buat Garuda. Bayangin aja kalau di usia 18 udah gabung timnas, beberapa tahun ke depan dia bisa jadi striker utama yang kita andalkan di Piala Asia atau bahkan Piala Dunia 2030. Gak heran kalau netizen Indonesia langsung ramai-ramai follow akun Instagram Mauro. Banyak yang ngedoain proses naturalisasinya lancar, ada juga yang ngeditin dia pakai jersey timnas, bahkan sampai bikin lagu khusus buat dia. Fanbase Mauro di Indonesia bisa dibilang udah terbentuk sebelum dia resmi gabung. Ini bukti kalau supporter kita benar-benar totalitas dukung pemain muda. Pertanyaannya sekarang, kapan Mauro resmi gabung dan debut bareng timnas Indonesia? Belum ada tanggal resmi. Tapi jika proses dokumen dan administrasi naturalisasi selesai dalam beberapa bulan ke depan, Mauro bisa aja langsung dipanggil ke TC Timnas U23 atau senior jelang agenda internasional berikutnya. Apalagi dengan banyaknya laga uji coba dan kualifikasi Piala Dunia ronde keempat yang menanti, Garuda butuh striker baru yang lapar gol. Proses naturalisasi emang nggak selalu mulus. Ada hal-hal administratif dan legal yang harus diselesaikan. Belum lagi adaptasi Mauro terhadap kultur, cuaca, bahkan gaya main sepak bola Indonesia. Tapi melihat keseriusannya, kayaknya sih dia bisa cepat nyetel. Selama dukungan dari PSSI, pelatih, dan fans tetap kuat, Mauro punya peluang besar buat jadi pemain top merah putih. So, gimana menurut kalian, Sob? Dengan usia muda, bakat alami, niat gede, dan proses naturalisasi yang udah berjalan, Mauro Zijlstra tinggal selangkah lagi jadi bagian sejarah timnas Indonesia. Bukan gak mungkin di masa depan kita bakal lihat dia jadi top skor AFF, nyetak gol penting di Piala Asia, bahkan bantu Indonesia lolos ke Piala Dunia. Siapa tahu kan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan kabar terbaru soal pemain diaspora dan timnas Indonesia lainnya. Bolo Sobat Bola Sejati, Piala Presiden 2025 bukan cuma turnamen pemanasan jelang musim baru. Ini udah kayak mini World Cup-nya Indonesia. Bedanya kali ini cuma ada 6 klub elite yang diundang buat tampil. Beneran klub pilihan, bukan sembarang daftar hadir. Dan yang bikin lebih gila lagi, turnamen ini kedatangan tamu istimewa dari Inggris, Oxford United. Yes, ini klubnya oleh Romeni dan Marcelino Ferdinand, dua pemain timnas kita yang sekarang lagi main di Eropa. Tapi jangan lupa Indonesia juga punya Liga Indonesia All-Star alias Dream Team-nya Liga 1 yang dihuni para pemain top hasil pilihan fans. Salah satunya siapa lagi kalau bukan Witan Sulaiman. Nah Sob, cerita makin seru ketika Witan Sulaiman buka suara soal duel lawan Oxford United di laga pembuka Piala Presiden di SUGBK Minggu 6 Juli 2025. Witan gak cuma siap main tapi juga buat ketemu sama dua rekannya di timnas, Ole dan Marcelino. Bayangin biasanya mereka satu warna jersey. Sekarang malah harus head to head. Witan bilang gini ke wartawan, iya dia dalam kurung Marcelino baru sampai tadi, dia telepon saya ngajak makan malam, tapi udah malam banget, jadi ya besok pagi aja. Wih, bro mancenya masih jalan ya?
Tapi besoknya mereka nggak bakal makan malam bareng di lapangan, mereka bakal sikut-sikutan. Witan sendiri udah latihan bareng skuad All Star Liga Indonesia sejak 29 Juni 2025. Di bawah arahan pelatih senior Coach Rahmat Darmawan alias Coach RD, Witan dan kawan-kawan ditempa keras. Coach RD selalu ngasih materi tentang bola, cara bertahan, cara menyerang. Pokoknya setiap hari latihan, biar kita punya tujuan yang sama di pertandingan. Keren! Artinya gak ada alasan buat tampil setengah-setengah. Apalagi lawan pertama mereka bukan tim ecek-ecek, tapi klub Inggris yang udah mencicipi kerasnya sepak bola Eropa. Dan Witan percaya diri banget karena dia bilang gak ada kesulitan adaptasi. Semua pemain di sini berkualitas. Kami semua profesional, jadi harus cepat adaptasi secepat mungkin apapun caranya. Mental juara, bro. Coach RD sendiri juga ngasih pernyataan yang bikin fans tenang. Hari kelima latihan, tim udah dikasih simulasi game plan teknis buat menghadapi Oxford United. RD seneng banget ngelihat perkembangan anak asuhnya. Mereka profesional. Fisik mereka oke banget. Dalam latihan mereka agresif dan saya harap mereka bisa jaga kondisi sampai hari pertandingan. Jadi jelas ini bukan sekadar laga eksibisi. Ini kayak battle of prestige. Siapa yang siap dialah yang bakal menang. Oxford United bukan sekadar tim pelengkap. Mereka datang bukan buat pelesiran, bro. Mereka datang dengan ambisi dan skuad terbaik, termasuk dua nama yang udah nggak asing di telinga pecinta sepak bola Indonesia, Ole Romenyi dan Marcelino Ferdinand. Kedua pemain ini jelas bakal jadi sorotan. Apalagi buat Marcelino, ini momen pulang kampung yang penuh drama. Bisa jadi duel emosional lawan teman sendiri. Pertanyaannya sekarang, gimana rasanya Witan harus nyerang gawang yang dijaga lini belakang Marcelino? Gimana kalau Ole Romenyi bikin gol ke gawang tim All Star tempat Witan main? Mungkin kita bakal lihat senyum tipis sebelum kick off, pelukan kecil saat pemanasan. Tapi begitu peluit dibunyikan, gak ada kata kompromi. Setelah duel panas lawan Oxford United, Witan dan tim All Star gak boleh lengah. Masih ada Arema FC yang bakal jadi lawan berikutnya di Stadion Sijalak Harupat, Kamis 10 Juli 2025. Dua pertandingan, dua lawan beda karakter, tapi satu misi, bawa pulang prestise buat Liga Indonesia. Buat Witan dan pemain lain, Piala Presiden ini lebih dari sekadar turnamen persahabatan. Ini panggung unjuk gigi. Ini ajang adu tajam, adu strategi, adu kekompakan. Dan yang paling penting, ini adalah cara membuktikan kualitas pemain lokal bisa bersaing bahkan lawan tim Eropa. Buat saya, ini pengalaman baru. Main bareng pemain-pemain top pilihan fans itu luar biasa. Gak sabar ngerasain atmosfer SUGBK rame lagi. Sekarang pertanyaannya balik ke kalian sobat bola. Tim mana yang lo jagoin? Liga Indonesia All Star yang dihuni para bintang lokal top? Atau Oxford United yang datang jauh-jauh dari Inggris dan punya dua pemain timnas kita? Atau lo justru bingung? Karena semua pemain adalah idola lo. Jadiin Piala Presiden 2025 ini sebagai bukti bahwa sepak bola Indonesia makin keren, makin niat, makin profesional. Dan lo bisa jadi saksi sejarahnya langsung dari rumah lo atau datang langsung ke stadion. Catat tanggalnya Minggu 6 Juli 2025 Liga Indonesia All Star versus Oxford United Stadion GBK. Kamis 10 Juli 2025 Liga Indonesia All Star versus Arema Stadion Sijalak Harupat. Siapa menurut lo bakal jadi man of the match di laga pembuka nanti? Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini buat update seru lainnya tentang Timnas dan Piala Presiden 2025.